Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sahabat sehat sekalian, jumpa kembali dengan channel khusus kesehatan ngobrol sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat, pada episode kali ini kita membahas mengenai penyakit gigi. Tetapi kita lebih dalam lagi membahas mengenai salah satu cara penanggulangan penyakit gigi, yaitu dengan menggunakan implan. Tetapi implan ini itu diletakkan di dalam gigi. Nah, ada juga implan ini dipakai untuk menggantikan gigi yang sudah tidak bisa lagi digunakan sehingga dicabut, ditaruh, dibikin gigi baru. Implan juga. Tetapi ini yang kita maksud adalah implan yang kita taruh di dalam gigi, tentu tujuannya bagaimana kita tetap mempertahankan gigi yang asli ini. Sudah hadir bersama kita pakarnya ya mengenai gigi konservasi, Profesor Tri. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini cerita kita mengenai implan ini. Mungkin masyarakat jadi ragu ya. Ada implan yang memang giginya yang tidak ada lagi, dibikin gigi baru, ditanamkan di tulang rahang ya gitu ya. Nah sekarang kan ada implan di dalam gigi ya. Ini teknologi, kemajuan teknologi sehingga gigi itu masih bisa dipertahankan ya, eh, agar fungsinya juga dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, implan yang ditanamkan di dalam gigi ini, Prof, ini apa sebetulnya, Prof? Apa yang dimaksud dengan implan yang ditanamkan di dalam gigi? Silakan, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Implan yang ditanamkan ke dalam gigi itu adalah yang disebut endosius implan. Jadi berbeda dengan implan gigi yang selama ini ditanam pada tulang rahang, ya, yang dilakukan oleh spesialis-spesialis perio, prosto, dan orang bedah mulut, ya. Nah, di kami di konservasi gigi ada yang disebut endosius implan, adalah implan yang ditanamkan melalui saluran akar, ya, pada kasus-kasus gigi itu mobility, ya, goyah, ya, goyah, akibat katakanlah penyakit daripada yang ditimbulkan oleh resopsi akar, yang kemungkinan karena dulu pernah trauma, ya, lalu terjadi resopsi, kemudian gigi itu memerlukan stabilisasi, ya, di dalam rahang. Karena itu ada sekarang disebut endosius implan dengan memasukkan suatu alat implan melalui saluran akar, sehingga rasio akar yang tadinya tidak tidak sesuai lagi dengan mahkota itu akan menjadi apa namanya eh, menjadi lebih stabil, ya. Jadi gigi itu menjadi stabil, ya. Eh, Selain daripada masalah penyakit-penyakit periradikuler, ya, seperti juga resopsi akar, juga itu bisa dilakukan pada kasus-kasus yang katakanlah ada lesi, ya. Jadi katakanlah ada kista yang besar di ujung akar yang pada saat pengambilan, eh, pada saat dioperasi gigi itu terpotong. Jadi artinya gigi itu menjadi eh, akarnya itu pendek. Karena itu dibutuhkan pemasangan implan tadi. Ya, itu, Prof. Heeh. Oh iya, baik. Jadi memang tentu eh, tujuannya bagaimana mempertahankan gigi ya. Ya, Yang kalau zaman dulu mungkin sebelum ada implan mungkin sudah harus good, Bang ya, ya ya. dicabut ya. Tapi dan teknologi ini masih bisa dipertahankan ya Prof ya. Nah itu bahannya sendiri bagaimana Prof? Dan bagaimana dengan apa namanya kan memasukkan benda asing? Apakah memang tidak Ya. ada penolakan dari tubuh kita? Ya apa bahannya Prof? Ini selama ini, Prof, memang, ya, masih sedikit sekali, ya, di Indonesia dilakukan endosius implan. Biasanya itu adalah dilakukan oleh dokter-dokter subspesialis, ya, dari bidang konservasi gigi. Tapi kalau di UGM itu sudah menjadi minimal requirement pada bidang dokter gigi spesialis Hmm. SP1.
ya. Iya, iya. Jadi di sana ya mereka memakai bahan titanium ya yang memang dibentuk sesuai dengan saluran akar nantinya. Dan nanti setelah penanaman itu memang sudah diuji bahan itu biocompatible, jadi tidak menyebabkan kerusakan ya daripada bahan itu sendiri. Tapi yang sekarang menjadi masalah adalah sering timbul korosif di antara batas gigi dengan daerah implan itu sendiri. Nah, itu Hmm. sekarang bagaimana orang sekarang di bidang kami itu memikirkan supaya tidak timbul korosif itu. Jadi implan itu sekarang bahan implan itu sudah di coating misalnya, Prof. Hmm. Jadi perkembangan itu sekarang saya melihat ya orang sudah mengcoating dengan berbagai teknik ya salah satunya dengan memakai kitosan. Jadi di coating dengan kitosan sehingga setelah itu dilakukan pemasukan kembali melalui saluran akar. Nah, ini hasilnya belum ada yang melaporkan, Prof. Iya, Jadi masih masih merupakan suatu riset ya, itu, Prof. iya. Baik, tentu ini teknologi implan di dalam gigi ini kan eh, belum terlalu lama ya, Prof ya. Ya, belum, Prof. Belum ya. Apakah sudah Maaf, Prof. dilakukan? Sebenarnya, maaf, Ya, Prof. Sebenarnya kalau di luar itu sudah lama, Prof. oh sudah lama ya. Gitu. Di Indonesia itu baru setelah era tahun 2000-an ya orang melakukan ya. Hmm. Nah, karena apa? Sekarang perkembangan untuk bahannya sendiri itu memang sulit. Jadi yang banyak membuat endosis implan itu adalah Korea, Prof. Jadi Ya. orang-orang Korea itu sudah memakai bahan endosis implan itu yang dilakukan perawatan pada gigi yang sudah dirawat saluran akarnya. Eh, berarti eh, bahan itu memang titanium ya. Biasanya itu titanium itu memang reject dari tubuh kita sangat minimal ya, jarang. Apakah sudah pernah ditemukan orang yang reject artinya alergi terhadap titanium, Prof? Saya lihat belum ada laporan Belum ya, ada ya. Prof. Belum ada. Ya, Yang berarti berapa kasus yang dikerjakan teman sejawat di UGM juga nggak ada laporan ada kegagalan. laporannya. Nah, komplikasi sejauh ini kan di dunia kan sudah lama ya. Ya. Sejauh ini komplikasi apa saja yang terjadi setelah pemasangan implan endo ini? Nah, kalau di bidang endosis implan, saya tahu komplikasinya itu adalah erosion yang tadi itu, jadi menyebabkan rasa tidak nyaman daripada Hmm. pasien ya. Itu saja, Prof. Baru laporan Oh, yang saya baca ya. iya. Jadi orang sedang berlomba-lomba sekarang bagaimana pengembangan dari bahan endosis implan itu sendiri. Oh, oke, 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 oke. Baik, berarti dengan teknologi endosius implan Dan itu ya, Prof, tentu umur gigi bisa diperpanjang ya, masih bisa dipertahankan ya, bisa karena memang yang yang fisiologisnya adalah gigi kita yang asli ya ya, dibandingkan gigi palsu begitu ya. ya, Eh, Nah, dengan endosius implan ini gigi kita yang sudah rusak itu masih bisa dipertahankan. ya. Semoga ini akan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Teknologi ini baru tahun 2000 di Indonesia, tetapi sudah bisa ya, di Medan sudah bisa ya, Prof ya. Di Medan belum ada yang melakukan, Prof. Kita di bagian konservasi yaitu sedang mengembangkan ke arah situ, Prof. Jadi ada Oke. banyak sebenarnya kasus-kasus yang kita akan melakukan endosius implan itu, Prof. Tentu nanti dimulai dari rumah sakit gigi USU Ya, ya, Prof di ya, karena RSDM memang di USU. sana Ya, tempat pakar-pakarnya ya. Jadi kalau sahabat sehat sekalian membutuhkan giginya sudah harus dicabut gitu ya, coba dulu bawa ke FKG USU dah. Eh, Mungkin ya, masih bisa ya diperpanjang umur giginya dengan memakai endosius implan ini. Begitu ya, Prof ya. ya, Prof. Baik, terima kasih Prof. Teknologi memang akan berkembang terus, tentu sesuai dengan riset-riset yang dilakukan oleh para pakar. Semoga makin banyak penemuan-penemuan ditemukan sehingga gigi kita masih bisa bertahan selama mungkin ya, sebelum nanti akhirnya tentu harus memakai gigi palsu. Ya, Terima Prof. kasih Prof Tri atas pencerahannya. Ya, sama-sama, Prof. Sahabat sehat sekalian, dengan demikian berakhir sudah episode kali ini mengenai implan endosius ya.
Jadi implan yang ditanamkan gigi agar gigi yang seharusnya dicabut masih bisa digunakan. Baik, terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.